Oke guys, jadi hari ini kita mau sharing tentang leadership. Jadi kalau kita ngomong masalah leader, leader itu bukan dilahirkan tapi dibentuk. Kalau misalnya kalian lihat leader-leader sekarang, kalau misalnya seperti saya sendiri ada jabatan misalnya di gereja menjadi leader di salah satu divisi atau di komunitas, itu bukan sesuatu yang instan, tapi itu semua ada prosesnya. Dan sehingga orang memilih kita menjadi leader, orang memilih kita menjadi pemimpin, itu pasti ada alasannya. Pasti ada sebuah nilai yang kita punya sehingga kita ditunjuk untuk menjadi pemimpin. Dan hari ini aku mau sharing dengan teman-teman semua, nilai-nilai apa aja sih yang harus kita miliki untuk menjadi a good leader, untuk menjadi pemimpin yang baik. Jadi pemimpin itu ada banyak ya. Ada pemimpin yang baik, ada juga pemimpin yang kurang baik. Ada orang yang merasa dirinya sebagai pemimpin, tapi sebenarnya orang lain nggak menganggap dia sebagai pemimpin. Malah dianggap sebagai bos atau orang yang semena-mena. Jadi seorang pemimpin itu dia diikuti orang lain. Pemimpin yang baik itu dia diikuti orang lain bukan karena terpaksa, tapi karena orang lain mau mengikuti dia. Karena apa? Karena dia punya pengaruh sehingga orang lain mau mengikuti dia. Nah, dalam banyak kasus di dunia kerja aku sering lihat orang pemimpin gitu kan. Dia punya jabatan di kantor, tapi itu karena ya mungkin koneksi segala macam dan orang-orang terpaksa mengikuti dia. Di balik layar, di belakang, orang-orang suka ngejelekin dia, tapi kalau di depan dia, orang-orang kayak menurut, dan itu juga terpaksa. Nah, jadi ada juga orang yang jadi pemimpin, tapi nggak dianggap sebagai pemimpin yang baik. Nah, gimana kita bisa menjadi pemimpin yang baik? Sini kita akan sharing gimana sih supaya kita bisa menjadi pemimpin yang baik. Nilai apa sih yang harus kita punya? Yang pertama, untuk menjadi pemimpin yaitu kita harus punya yang namanya visi. Visi itu seperti kita melihat sesuatu yang belum terjadi, tujuan yang mau kita capai. Visi itu seperti ketika Wright bersaudara sebelum ada pesawat, sebelum ada sebuah pesawat, Wright bersaudara itu sudah membayangkan gimana sih pesawat itu nantinya, terus mereka merancangkannya, mengaplikasikannya sehingga pesawat itu jadi. Atau kalau misalnya kita melihat sebuah rumah, ada seorang arsitek yang membayangkan gimana sih rumah ini jadinya seperti ini. Dan dari visinya dia, dari penglihatannya dia yang ada di imajinasinya, itu diaplikasikan sehingga rumah itu jadi. Jadi visi itu seperti itu teman-teman. Dan kalau kita sebagai leader, kita perlu yang punya namanya visi. Kalau kita nggak punya visi, kemana kita mau membawa tim? Dan ngapain juga orang mengikuti seseorang pemimpin yang nggak punya visi? Jadi untuk seorang pemimpin, dia harus punya visi. Tuhan sendiri juga mengajarkan memberi contoh tentang visi. Seperti ketika Tuhan menjanjikan keturunan untuk Abraham, Abraham gak bisa melihat, gak bisa membayangkan, Abraham gak punya visi waktu itu. Tapi Tuhan kasih visi ke Abraham dengan cara seperti apa? Dengan cara Tuhan bilang, Abraham coba lihat bintang-bintang di langit. Terus Abraham melihat bintang-bintang di langit. Dan Tuhan bilang, seperti itulah nanti keturunanmu banyaknya. Jadi Tuhan kasih penglihatan ke Abraham. Untuk Abraham bisa mengimajinasikan, untuk Abraham bisa mempunyai visi. Jadi punya visi itu bagus teman-teman. Jadi kalau kita hidup, kita harus punya visi yang jelas. Dan sebagai pemimpin, kita wajib punya visi. Terus yang kedua adalah seorang pemimpin itu memberi contoh. Oke, jadi seorang pemimpin itu kita harus melakukan terlebih dahulu. Misal kita bilang 4:30 kita sudah ada di gereja ya. Jadi sebelum 4:30 sudah datang ke gereja. Berarti teman-teman, kita harus melakukan terlebih dahulu. Jam 4 atau bahkan sebelum 4:30 kita sudah harus ada di gereja terlebih dahulu. Kalau kita nggak menjadi contoh, orang lain nggak akan mau mengikuti kita teman-teman. Jadi seorang pemimpin harus menjadi contoh.
melakukan terlebih dahulu. Terus untuk menjadi pemimpin, yang ketiga adalah kita nggak boleh menyenangkan semua orang. Jangan punya niatan untuk menyenangkan semua orang. Jadi untuk menjadi pemimpin itu adalah kita nggak bisa menyenangkan semua orang, teman-teman. Kalau kalian mau menyenangkan semua orang, kalian jangan jadi pemimpin. Kalian jadi pelawak aja. Kenapa? Karena sebagai seorang pemimpin, ada situasi di mana kita harus mengambil keputusan-keputusan yang mungkin nggak mengenakan, nggak menyenangkan buat sebagian orang yang kita pimpin. Tapi itu langkah yang harus kita lewati. Jadi teman-teman, kalau kalian mau jadi pemimpin, kalian jangan melakukan segala sesuatu sekedar untuk menyenangkan orang yang mengikuti kalian atau orang yang di dalam tim kalian. Tapi kalau kalian sebagai pemimpin, kalian harus tetap berpegang pada prinsip dan kalian harus tetap berpegang pada visi. Jangan melenceng dari itu. Kalau kalian melenceng dari itu namanya disvision atau division. Jadi kayak memisahkan dari visi. Jadi teman-teman, kalau kalian sebagai seorang pemimpin, kalian harus tetap berpegang pada prinsip, berpegang pada visi, meskipun gara-gara apa yang kalian lakukan, karena kalian melakukan apa yang benar, karena kalian melakukan sesuatu yang sesuai dengan prinsip, kalian harus nggak disenangi oleh orang lain. Karena kita sebagai pemimpin, kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Oke, karena setiap orang berbeda-beda. Dan kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Bagian kita adalah terus berpegang pada prinsip dan kita terus menjalani visi kita. Terus, itu adalah nilai-nilai gimana kita menjadi pemimpin, nilai-nilai yang seharusnya kita miliki. Nah sekarang ada satu nilai lagi yang bagus sekali teman-teman. Kalau tadi gimana kita bisa menjadi pemimpin yang baik, kalau ini adalah nilai yang keempat, gimana kita bisa menjadi pemimpin yang luar biasa. Kalau kita mau jadi pemimpin yang luar biasa, maka kita harus bisa mencetak pemimpin setelah kita. Pemimpin yang bisa mencetak pemimpin, bahkan pemimpin yang bisa mencetak pemimpin yang lebih luar biasa dari dia. Nah itu suatu goal yang luar biasa teman-teman. Soalnya banyak orang menjadi pemimpin mungkin bagus, tapi dia nggak punya generasi penerus. Nah kalau kita jadi pemimpin, kita harus bisa mencetak pemimpin baru. Kita harus bisa regenerasi, kita harus bisa mencetak pemimpin yang bahkan lebih bagus lagi dari kita. Soalnya kalau misalnya kita menjadi pemimpin tapi nggak bisa mencetak pemimpin, maka aku rasa kita gagal menjadi pemimpin. Atau kita bisa mencetak pemimpin tapi pemimpinnya nggak lebih baik dari kita, bahkan kualitasnya menurun, maka saya rasa kita juga gagal menjadi pemimpin teman-teman. Jadi kalau kalian ingin menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang luar biasa, jadilah pemimpin yang bisa mencetak pemimpin, bahkan pemimpin yang lebih luar biasa lagi dari kita. Oke teman-teman, semoga membantu. Thank you.